Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 447. Aku berjanji padamu, bagaimana aku bisa melanggar janjiku? Terutama kartu giok darahnya dengan simbol khusus. Tidak ada yang melihat bagaimana dia menggunakan kartu giok darah ini, dan tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu. Namun, menilai dari kondisi tragis orang mati, jenis seni yang mendalam ini pasti sangat ganas dan ganas. Han Bing tidak tahu apakah Lin Yu bisa mengatasi situasi ini, jadi dia harus mengingatkannya apakah dia bisa membunuh Rose atau tidak. Yang terpenting adalah melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Lin Yu mendengar kata-kata kepedulian Han Bing, hatinya menghangat, mengangguk, dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan erat memegang pedang Chunjun yang dibungkus sutra di lengannya, dan diam-diam mengambil keputusan, bahkan malam ini. Untuk melawan hidupnya, Rose juga harus menjadi pembunuhnya. Lokasi yang disepakati oleh pengkhianat dan mawar dari kantor intelijen militer adalah Qingban Xiao di timur kota, yang merupakan persimpangan dari daerah perkotaan dan pinggiran kota. Meskipun jembatan ini adalah situs bersejarah pada dinasti Qing, namun berada di lokasi yang terpencil dan tidak ada yang datang sama sekali pada malam hari. Untuk menghemat biaya, lampu jalan di sini juga dibuat sangat jarang, dan ada banyak area bayangan gelap di mana Anda tidak dapat melihat jari Anda. Mengetahui bahwa musuh yang dia hadapi malam ini bukanlah hal yang sepele, Han Bing tidak mengemudikan mobilnya, tetapi memarkirnya di tempat parkir terbuka yang berjarak 3 km, dan kemudian bubar dengan sekelompok anak buahnya, bersembunyi di jembatan Qingban. Di hutan kecil yang berjarak 100 meter, mereka tersembunyi dengan baik sesuai dengan medan. Lin Yu dan Han Bing bersembunyi di balik batu besar, sementara Bu Cheng mengikuti Tan Kai. Setelah Han Bing menjelaskan situasinya dengan singkat, semua orang diam, dan kemudian memasuki penantian tanpa akhir. Suhu di akhir musim semi tidak terlalu rendah, tetapi Lin Yu merasa angin yang bertiup malam ini masih setajam pisau. Kedatangan. Han Bing tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, dan kedua matanya menatap tajam ke arah Qingban Xiao di kejauhan, dengan sedikit kegembiraan di matanya, seperti seorang pemburu yang menemukan mangsa. Bagaimanapun, dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Naik. Perhatian semuanya, jangan bertindak gegabah, awasi sekelilingmu dan bertindak sesuai rencana. Han Bing menekan kegembiraan batinnya, merendahkan suaranya dan berbisik ke headset nirkabel. Lin Yu melihat ke arah jembatan, dan melihat bahwa memang ada sosok di jembatan, tetapi itu bukan mawar, tetapi seorang pria. Saya melihat pria ini mengenakan jaket hitam dan topi tinggi, berbalik di atas jembatan, melihat sekeliling, jelas menunggu seseorang. Apakah dia pengkhianat dari Mi? Lin Yu bertanya dengan curiga. Ya, namanya Yuan Xiang, dia adalah bawahan Tan Kai. Han Bing berkata dengan dingin. Tan Kai datang ke sini hari ini, terutama untuk menangkapnya. Lin Yu mengangguk. Melihat waktu yang disepakati telah berlalu, dia melihat sekeliling dengan sedikit kewaspadaan, dan berkata dengan dingin, saya belum datang ke sini, apakah Rose tidak memperhatikan apa-apa? Mungkin tidak, tunggu sebentar. Han Bing menjawab dengan sabar. Pada saat ini, Yuan Xiang di jembatan Qingban sudah sedikit tidak sabar. Dia melihat ponselnya dari waktu ke waktu, dan berjalan mondar-mandir dengan cemas di jembatan. Saat dia berbalik, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia dikejutkan dengan ketakutan, dan dengan cepat mundur 2 langkah. Dia memandang pria di depannya dengan sangat waspada, dan melihat bahwa pengunjung itu mengenakan pakaian hitam naik turun. Dia juga mengenakan topeng padanya, hanya menunjukkan sepasang mata, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Namun,
Mata sosok ini begitu tak tertandingi dan begitu indah sehingga siapapun akan langsung mengira bahwa ini adalah seorang wanita. "Siapa kamu?" Yuan Xiang menatap pria berbaju hitam itu dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin. "Orang yang kamu tunggu." Orang berpakaian hitam itu menjawab dengan dingin, suaranya terdengar aneh dan dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, yang jelas sengaja diproses. Yuan Xiang meliriknya dan bertanya ragu-ragu, "Bulan masih purnama saat aku datang. Langit gelap dan awan tebal, tapi bulan tidak terlihat." Pria berbaju hitam itu langsung menjawab dengan dingin. Yuan Xiang menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menghubungi Anda berkali-kali, saya bahkan tidak tahu Anda adalah seorang wanita." "Siapa yang memberitahumu bahwa aku seorang wanita?" Pria berbaju hitam di seberang tiba-tiba mencibir. Tiba-tiba, lelucon tak berujung meledak di matanya. Yuan Xiang sedikit terkejut, melirik ke mata pria berbaju hitam itu, dan tidak bisa membantu tetapi merasa curiga sejenak. "Kau mengajakku berkencan, apa yang disebut kecerdasan?" Pria berbaju hitam itu bertanya dengan dingin. Yuan Xiang kembali sadar dan berkata, "Ao, ada apa? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa departemen sudah mulai mencurigai ada orang dalam dan sedang melakukan penyelidikan tersembunyi. Untungnya, saya mengetahuinya lebih awal, jadi mereka sementara membayar saya tidak menemukan saya, tetapi saya tidak dapat tinggal di Departemen Intelijen Militer lagi. Anda memberi saya uang dan saya ingin pergi ke luar negeri secepatnya untuk menghindari sorotan. Selain itu, dikatakan bahwa Han Bing telah menguasai beberapa informasi Anda. Saya menyarankan Anda untuk melarikan diri terlalu cepat. Mereka sangat ramai, Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Ini yang kau sebut intelijen?" Pria berbaju hitam itu mencibir, jelas sedikit tidak puas. "Kenapa? Bukankah informasi ini cukup penting?" Yuan Xiang buru-buru berkata, "Jangan lupa, jika mereka menangkapku, maka kamu pasti tidak akan melarikan diri." Pria berbaju hitam tidak berbicara, menunduk dan berpikir, lalu mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yuan Xiang, dan berkata dengan dingin, "Ada 50 juta di dalamnya. Anda akan meninggalkan China dalam semalam dan tidak akan pernah mengizinkannya lagi kembali." Yuan Xiang terlihat sangat gembira, buru-buru menerima kartu bank, dan mengangguk lagi dan lagi, ya, saya akan segera mengemasi barang-barang saya ketika saya kembali, dan saya tidak akan menjadi orang China lagi. Dengan 50 juta ini, dia tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian sepanjang hidupnya, dan dia akan kembali ke China sebagai kentut. "Apa kata sandinya?" Yuan Xiang bertanya dengan agresif. 8357. "Siapa itu?" "Orang dari Departemen Intelijen Militer." Pria berbaju hitam itu setengah jalan mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba matanya terkejut, dan dia melihat ke belakang Yuan Xiang dengan kaget. "Apa?" Yuan Xiang sangat ketakutan sehingga dia tertegun, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa tidak ada apapun di jalan gelap di kejauhan. Dia tidak bisa menahan panik. Di mana? Di mana? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di hatinya, lalu memuntahkan seteguk darah di mulutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya penuh kejutan, dia perlahan menoleh dan menatap pria berbaju hitam di belakangnya. Rasa dingin tak berujung pecah di dua mata indah pria berbaju hitam itu, seolah-olah tidak ada jejak emosi. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Yuan Xiang, dan menarik belati di belakangnya. Yuan Xiang jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, dan kemudian pria berbaju hitam itu berlutut dan menyentuh saku Yuan Xiang, seolah mencari sesuatu. Di awalnya, Han Bing tertegun saat mendengar pria berbaju hitam itu meneriakkan, "Departemen Intelijen Militer." Ia mengira telah dibongkar. Ia tidak menyangka pria berbaju hitam itu begitu kejam hingga ia bahkan membunuh eyelinernya. Khawatir bahwa pria berbaju hitam akan melarikan diri,
Han Bing tidak sabar untuk memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Setelah mendengar perintah Han Bing, Tan Kai dan yang lainnya tidak menunda sedikit pun, dan tiba-tiba membungkuk, memanfaatkan orang-orang berbaju hitam yang tidak memperhatikan, dan dengan cepat mengelilinginya. Lin Yu dan Han Bing juga berangkat dengan cepat, dan terbang menuju pria berbaju hitam dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, pria berbaju hitam telah mendengar suara berisik di sekitarnya, dan tiba-tiba bangkit dan menyapu, dan menemukan Tan Kai dan Bu Cheng dan mereka segera berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Lin Yu dan Han Bing telah memblokir pintu keluar ini. Mati, bergegas ke depannya dengan cepat. Tan Kai dan yang lainnya segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan mereka ke pria berbaju hitam itu, sambil berteriak dengan marah, Departemen Intelijen Militer, jangan bergerak. Pria berbaju hitam mengabaikan mereka, karena saat dia melihat Lin Yu dia terkejut, matanya sedikit kusam. Lin Yu tampaknya telah memperhatikan sorot matanya, sedikit mengerutkan kening, sedikit tidak yakin apakah orang ini mawar atau bukan. Rose, kamu tidak bisa melarikan diri, pegang saja dengan tanganmu. Han Bing memegang pistol di tangannya erat-erat, dan menatap pria berbaju hitam yang sangat dingin. Selama pria berbaju hitam berani melakukan apa saja, dia akan menembak tanpa ragu-ragu. Pria berbaju hitam tidak bereaksi sama sekali ketika dia mendengar Han Bing memanggil mawar. Dia menatap Lin Yu tanpa berkedip, dengan ekspresi yang rumit. Dia benar, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, lepaskan topeng. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi mencengkeram gagang pedang dengan erat lagi, dan hatinya sedikit bergetar. Kamu gugup. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba memandang Lin Yu dan tersenyum, lalu suara aneh itu tiba-tiba kembali normal, seolah-olah dia tersenyum, kenapa, apakah kamu takut itu benar-benar aku? Lalu aku masih memakainya, jangan sampai aku melepas topeng dan kamu tidak akan tahan. Bunuh aku. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan dia mendengarnya, suara sembrono dan indah ini, siapa lagi selain mawar? Benarkah? Wajah Lin Yu pucat, jejak harapan terakhir di hatinya benar-benar kecewa, matanya merah, dan dia menatap Rose tanpa berkedip. Ini benar-benar aku. Bulu mata panjang Rose bergetar sedikit, ekspresi cerah di matanya tiba-tiba meredup, dan dia perlahan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menatap Lin Yu, dan berbisik, maaf, aku mengecewakanmu. Lepaskan topengmu. Tangan Lin Yu menggigil sedikit dan tajam. Rose menatap Lin Yu, ragu-ragu sejenak, dan kemudian melepas topeng wajahnya. Rambut hitam lembut tiba-tiba tumpah di bahunya seperti air terjun, dan pada saat yang sama, wajahnya yang putih dan menawan muncul di depan Lin Yu. Hanya saja wajahnya lebih putih dari wajah Lin Yu setiap kali dia melihatnya, begitu putih sehingga dia sepertinya tidak memiliki darah. Lin Yu melihat wajah aneh dan akrab ini, dan tidak bisa menahan perasaan penuh emosi. Tiba-tiba, dia mencium aroma udara yang melayang di udara, yang persis seperti obat yang pernah digunakan Rose padanya sebelumnya, dan rona kulitnya berubah, dan dia berkata dengan dingin, trikmu tidak lagi berhasil. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba mengeluarkan botol obat porselen kecil dari tangannya dan melemparkannya ke Han Bing, dan berkata dengan ringan, aromanya beracun, biarkan semua orang menciumnya. Setelah kembali terakhir kali, Lin Yu secara khusus mengembangkan penawar berdasarkan kecanduan obatnya. Dia bisa jatuh ke tangan wanita yang sama sekali atau 2 kali, tapi dia tidak pernah bisa jatuh 3 kali. Han Bing dengan cepat membuka tutup botolnya dan mengendusnya, lalu melemparkannya ke orang lain secara bergantian. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Rose terus menatap Lin Yu, dan tersenyum lembut padanya, dengan sedikit kesedihan di senyumannya. Mungkin dia juga tidak ingin bertemu Lin Yu dalam pertempuran. Aku berjanji padamu untuk menyembuhkan Xiaozi. Aku melakukannya.
Aku berjanji padamu untuk menyimpan kunci emas ini untukmu. Aku melakukannya. Aku berjanji padamu. Jika kamu menemukan bahwa kamu adalah pembunuhnya, aku akan membunuhmu sendiri. Kalau begitu aku secara alami akan melakukannya juga. Lin Yu tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, seorang pria yang menjanjikanmu sebuah janji, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.